Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Selasa 15 September 2020. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama dari perikop Injil Lukas pasal 2 ayat 33 sampai 35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Sebagai seorang ibu yang baik, tentunya tahu apa yang baik yang harus ditanamkan dalam diri setiap insan yang menjadi anugerah dalam hidupnya, yakni anak-anaknya. Sebagai seorang anak, tentunya tahu pasti sebagaimana sosok pribadi ibu kita masing-masing. Kita mengetahui seperti apa cara ibu kita mendidik kita dan membesarkan kita. Ibu yang kita kenal adalah sosok wanita tegar dan kuat yang berani bersembunyi di balik kelemahan dan kerapuhan. Hal ini menandakan suatu kesetiaan yang diberikan ibu terhadap anak-anaknya, karena ia percaya bahwa sang buah hati adalah titipan Tuhan. Ketegaran dan berani menerima segala keadaan yang ditunjukkan oleh ibu, agar dapat mencapai segala sesuatu yang kita kenal sebagai bahagia. Sangat sinkron, bukan? Berduka cita menjadi sukacita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Gereja sejagat memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Dengan pengalaman kita sebagai manusia, kita sering menolak apa yang dinamakan dengan duka cita. Kita sering menolak, bahkan tidak pernah mau menerima, sebagaimana pengalaman pahit yang sering datang melanda kehidupan kita, dan kita mau lari daripadanya. Melihat dari pengalaman Maria, sebenarnya dapat menghantar kita untuk merenungkan tentang suatu arti keteguhan iman yang menjadi dasar yang tak akan pernah goyah terhadap segala tantangan dan rintangan. Hal ini sama artian bahwa keteguhan iman akan Allah melalui setiap pengalaman pahit yang kita alami. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang terkasih, sebagaimana dalam bacaan Injil yang hari ini dipaparkan kepada kita, tentunya membiaskan cahaya cemerlang untuk kita semua tentang ungkapan akan penantian keselamatan dari seorang Simeon terhadap dunia. Kini penantiannya dapat terwujud ketika kedua orang tua Yesus yang pergi untuk mempersembahkan putra mereka kepada Tuhan. Sesungguhnya Simeon lebih menekankan kepada kedua orang tua Yesus, secara khusus sang ibunda, yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-35 yang berbunyi, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ibu, bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari ayat ke-35 ini dapat memberikan suatu tanda sebagaimana kesiapsediaan sang ibunda akan segala sesuatu yang terjadi terhadap putranya kelak.
Berdasarkan pengalaman serta cerita-cerita yang kita ketahui, sang ibunda tidak pernah meninggalkan putranya sendirian. Bahkan, ia mampu menerima dengan penuh kesabaran akan setiap pengalaman pahit yang dialami putranya hingga pada kematian yang keji. Perasaan seperti tertusuk pedang dalam jiwa. Dari peringatan perawan Maria Bunda berduka cita, dapat mengundang kita untuk memiliki keterbukaan hati terhadap kehendak dan segala yang Allah rencanakan dalam setiap langkah laku hidup kita, dan bukan kita lari dan menghindarinya. Kehendak Allah memang sering terjadi berbeda dengan apa yang menjadi kehendak manusia. Namun, dari hal ini dapat mengajarkan kita untuk tetap setia berpegang pada iman akan Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, yang setia menerima, yang rela menerima segala sesuatu yang dialami putranya. Hal ini membuktikan bahwa kasih-Nya yang begitu besar terhadap Allah. Ia bersedia untuk melakukan dan mentaati kehendak Allah. Kita harus tetap dan terus berusaha untuk menemukan kehendak Allah dalam setiap pribadi kita. Marilah kita satukan segala kelemahan, kerapuhan kita, serta kegalauan dan kegagalan kita dengan penderitaan Yesus dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Sang Bunda Gereja, agar kita menang dan mencapai kesempurnaan hidup sejati. Tuhan memberkati kita.